Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 20. Saya bacakan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, Zakaria, ya suami dari Elisabeth ini, ya satu kali mendapatkan pesan dari Tuhan. Ya, seperti diketahui bahwa istrinya itu tanda kutip istilahnya mandul, tidak bisa punya anak ya sampai usia tua. Tapi ketika Tuhan ingin menyatakan kehendaknya, Zakaria justru kurang percaya. Sehingga akhirnya malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Zakaria ini sampai mengeluarkan statement, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Jadi gara-gara tidak percaya, akibat ketidakpercayaan yang dialami oleh Zakaria sungguh-sungguh tidak mengenakan. Dia jadi bisu, gak bisa ngomong sampai apa yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan itu benar-benar terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, satu pelajaran bagi kita, respon kita terhadap firman Tuhan, jangan gegabah, jangan sembrono, jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, bahkan saya katakan jangan ada ketidakpercayaan atas apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan, sekalipun mungkin pikiran kita tidak mengerti, mungkin pikiran kita nggak nyampe untuk bisa memahami apa maksud Tuhan. Tetapi kalau itu firman Tuhan, kita harus meresponinya dengan ya dan amin. Jangan meragukannya. Ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kita sebagai orang percaya hendaklah senantiasa mengaminkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab itu kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan. Ya, Zakaria gara-gara kurang percaya jadi bisu dan tidak bisa berkata-kata. Nah, sampai pada akhirnya kebenaran itu menjadi nyata. Baru bisa ngomong lagi. Nah, kita kan gak ingin toh seperti itu ya, mengalami tanda kutip
ya istilahnya oleh Tuhan dibuat kita mengalami sesuatu yang ya tentu tidak mengenakan. Bisa dibayangkan orang biasa ngomong tiba-tiba nggak bisa ngomong. Ya, tentu Tuhan tidak hanya selalu ngasih hukuman, itu bukan hukuman, saudara. Jadi pelajaran buat Zakaria, satu pengalaman hidup yang luar biasa, di mana jangan pernah ada lagi keraguan terhadap firman Tuhan. Kita pun tidak perlu mengalami seperti Zakaria, kan? Ya, mari apa janji Tuhan, apa firman Tuhan kita imani. Ya, ada istilahnya firman-Nya kita aminkan dan kita imani. Ya, kita imani dan amini, maksudnya kita imani, kita percayai apa dikatakan Tuhan. Kita aminkan, kita setuju dengan apa dikatakan Tuhan. Sekali lagi, bukan dengan logika kita di dalam menelaah atau memahami akan firman, tetapi dengan iman. Terima firman dengan iman. Ya, jangan dengan logika. Seringkali logika kita nggak akan nyambung. Banyak kisah-kisah di Alkitab ya, yang tidak masuk akal. Bagaimana laut bisa terbelah, bagaimana air bisa jadi anggur, bagaimana orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukti kebesaran akan kuasa Tuhan. Dan begitu juga dengan dijanjikan Tuhan. Janji tentang Mesias misalnya. Oh, itu janji pertama sampai terus bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun janji itu. Tapi yang namanya Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Caranya nggak masuk akal mungkin menurut kita. Tetapi itulah cara Tuhan. Dan akhirnya Yesus pun lahir ke dunia. Nah, itu sebagai bukti bahwa Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua selalu pegang firman Tuhan. Aminkan dan imani apa kata firman Tuhan. Sebab itu kebenaran. Dan kebenaran tidak menuntut dari kita, ya. Kalau kita percaya baru terjadi, bukan. Kebenaran itu dipercaya tidak dipercaya pasti terjadi. Tetapi kalau kita meragukannya, ada konsekuensi seperti yang dialami Zakaria ini, ya. Karena itu jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Imani supaya engkau mengalami kebenaran firman itu, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Ketika apa dijanjikan Tuhan itu, engkau terima dengan iman. Jangan pernah ragu dengan firman-Nya, tetapi selalu percaya, aminkan dan imani firman-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar dari seorang Zakaria, seorang imam yang akhirnya menjadi bisu dan tidak bisa berkata-kata karena ketidakpercayaan akan pesan yang dari Tuhan. Dan biarlah kami belajar, Tuhan, apa pesan-Mu, apa firman-Mu, itu kebenarannya akan kami pegang, kami aminkan dan juga kami imani. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala apa yang Engkau firmankan. Dan bagian kami mengimaninya. Bila Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar memikirkan dengan pikiran kami. Tapi kami menerima kebenaran itu dengan iman dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.